Halo sahabat diabetes, jumpa kembali bersama saya Dr. Abi Wardoyo dalam Pojok Diabetes. Kali ini tim edukator diabetes Rumah Sakit Premier Bintaro akan hadir di tengah Anda sekalian dengan membahas satu topik yang sangat menarik dan perlu untuk diketahui oleh semua penyandang diabetes, yaitu hubungan antara diabetes dan stroke. Kali ini kami menghadirkan seorang narasumber, yaitu Dr. Medi, spesialis penyakit saraf di Rumah Sakit Premier Bintaro. Apa kabar Dr. Medi? Kabar baik dok, alhamdulillah. Halo sahabat diabetes, apa kabar? Perkenalkan, saya Dr. Medi Anika Melia, spesialis saraf dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Hari ini saya senang sekali karena diajak oleh Dr. Abi Wardoyo untuk berbicara nih tentang penyakit saraf dan diabetes. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya dok ya. Baik dok. Yaitu pertama-tama apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan stroke dan kenapa orang itu bisa terkena stroke? Oke. Monggo Dr. Medi. Ya. Jadi stroke itu adalah gangguan saraf otak yang disebabkan karena gangguan pada pembuluh darah otak. Jadi gejalanya juga bisa bervariasi antara munculnya kelumpuhan satu sisi badan, kemudian kesulitan untuk bicara, kadang-kadang ada gejala bicara pelo atau kebas atau kesemutan di satu sisi badan. Nanti detailnya kita akan bicara lebih lanjut ya. Apakah ada dok hubungan antara diabetes dengan stroke? Atau kenapa sih orang kok bisa kena stroke itu dok? Oke, jadi stroke dan diabetes punya hubungan yang cukup erat. Kenapa begitu? Karena kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada pembuluh darah. Paling sering menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah otak. Begitu sumbatan terjadi pada pembuluh darah otak, maka suplai oksigen, suplai nutrisi akan terganggu, sehingga menyebabkan munculnya gejala-gejala stroke yang mana tadi udah saya sebutkan itu bisa terjadi pada pasien. Nah sekarang apa yang perlu diperhatikan oleh semua penyandang diabetes tentang gejala-gejala awal daripada stroke dan apa yang harusnya semua penyandang diabetes lakukan pada saat mengalami hal seperti itu atau oleh keluarganya? Oke. Silakan. Satu kata kunci buat penderita stroke, gejalanya itu adalah mendadak atau munculnya tiba-tiba. Paginya masih bagus, kemudian siang harinya tiba-tiba kok muncul ada gejala sulit bicara misalnya. Kemudian ada kelumpuhan di separuh badan, ada bicaranya jadi pelo atau jadi sulit menelan atau kebas di satu sisi badan begitu. Gejala stroke sebenarnya memang bisa bervariasi tergantung dari area mana dari otak yang terganggu. Nah sekarang bagaimana selayaknya penyandang diabetes berusaha untuk mencegah supaya jangan sampai terkena stroke? Baik. Kuncinya yang paling utama adalah menjaga supaya kadar gula darahnya terkontrol. Jadi dengan begitu faktor risiko stroke bisa terhindari. Jadi jaga makan, minum obat teratur, kemudian teratur olahraga itu bisa membantu mencegah terjadinya stroke. Sekarang bagaimana terhadap penyandang diabetes yang sudah mengalami stroke? Apa yang seharusnya mereka lakukan untuk kedepannya? Ya. Pada prinsipnya sebenarnya hampir sama, yaitu yang perlu mereka jaga adalah yang paling terutama adalah menjaga kadar gula darahnya supaya terkontrol. Jadi mengatur pola makan, kemudian rutin berolahraga seandainya memungkinkan untuk para penderita stroke, dan juga adalah mengkonsumsi obat secara teratur. Sahabat diabetes, sudah jelaslah sekarang ya bahwa ternyata ada hubungan yang sangat erat antara diabetes dengan stroke. Diabetes adalah salah satu faktor risiko terjadinya stroke, dan stroke adalah salah satu komplikasi daripada diabetes. Terima kasih Dr. Medi sudah menyampaikan kiat-kiat untuk kami semuanya. Dan ingatlah semua penyandang diabetes, mulai hari ini kendalikanlah gula darah Anda, turunkan berat badan,
jaga tekanan darah, turunkan kadar kolesterol apabila tinggi, turunkan kadar asam urat, rajin berolahraga, diet, tidur yang cukup, dan sering-seringlah tersenyum. Karena tersenyum dapat mengurangi stres, dan itu adalah salah satu terjadinya stroke. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Kami akan hadir pada minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan salam sehat. Salam Terima sehat. kasih Dr. Wedi. Sama-sama Dr. Wardoyo.